Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi. Saya asli kelahiran Cianjur. Insya Allah di sini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana saya jadi pengusaha, belajar sih sebenarnya. Belajar jadi pengusaha sebagai putra daerah, bercita-cita pengen sukses. Saya di sini akan cerita dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk teman-teman khususnya di Cianjur. Saya kurang lebih belajar mengembangkan usaha di kuliner ini kurang lebih sekitar tahun 2003-an. Ya, dengan perjuangan yang sangat lumayan, itu menjadikan pengalaman buat saya seperti itu. Dan Masya Allah sekarang perkembangannya sangat luar biasa seperti itu. Dan perlu juga diketahui sama teman-teman di Cianjur ini, saya background saya ini bukan orang kota, tetapi saya ini lahir di kampung, orang kampung gitu. Dengan cerita masa lalu, cerita masa kecil, terus terang tidak seberuntung mungkin teman-teman yang alami ketika cerita-cerita masa kecilnya gitu. Saya lahir di kampung dengan ketika saya usia 2 tahun, orang tua saya itu berpisah. Dan seingat saya waktu itu saya tinggal sama nenek. Nah, seperti itulah gambaran waktu kecil. Jadi saya secara ekonomi dari keluarga itu memang serba kekurangan. Sejak usia 8 tahun saya sudah berpikir bagaimana saya harus merubah kehidupan saya, harus merubah ekonomi keluarga saya. Dan di situ karena kuatnya keinginan, cita-cita saya harus sukses kayak orang-orang gitu. Nah, akhirnya ketika usia nginjak 10 tahun itu makin kuat, saya pengen hidup di kota dan saya harus ke Jakarta gitu. Nah, disitulah saya memberanikan diri untuk bagaimana hijrah dari kampung. Awal-awal saya bekerja di pabrik kerupuk itu di daerah Panembong ya. Sekitar tahun 89-an lah. Itu kalau nggak salah. Usia saya itu kurang lebih 11 tahunan kalau nggak salah. Nah itu. Alhamdulillah proses demi proses gitu. Bagaimana saya harus sukses dan harus kayak orang-orang. Akhirnya tahun 96 saya memberanikan diri untuk hijrah ke Jakarta. Dengan berat hati ibu saya akhirnya mengizinkan juga. Tahun 96 saya hijrah ke Jakarta. Itu masih ingat saya. Waktu itu bawa uang 35.000. Dan ke Jakartanya pun kita tidak ada tujuan untuk ke siapa gitu. Kalau biasanya kan ada yang ngajakin teman, saudara gitu di perantauan. Saya waktu itu tidak ada.
salah satu yang besar dalam cita-cita saya dulu itu adalah saya harus jadi pengusaha sukses. Itu yang paling berbekas di cita-cita saya. Masya Allah, kalau saya ingat memang luar biasa. Saya berangkat kalau nggak salah waktu itu sekitar jam 2, setengah 2 apa jam berapa ya, dari Cipanas ini sampai ke Jakarta, sampai ke Tanah Abang itu ya kurang lebih setengah 5 itu pasar udah mau tutup waktu itu, dan kebetulan perut lapar gitu. Nah, akhirnya ketika nyampe saya di depan pasar Tanah Abang itu ada tukang tahu, saya masih ingat tukang tahu. Akhirnya saya beli tahu, dan disitulah saya ngobrol-ngobrol sama tukang tahu itu. Dan ini Masya Allah, tukang tahu ini besar sekali jasanya untuk saya. Jadi sambil saya makan tahu, saya ngobrol. Nah, kebetulan beliau ini orang Sunda. Nah, saya di situ bersemangat untuk bagaimana saya bilang menanyakan apakah saya bisa ikut jualan, apa misalkan saya ada nanti pekerjaan gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama tukang tahu. Alhamdulillah, ketika saya tanya waktu itu, saya bilang, Kang, kalau ada pekerjaan buat saya, kalau ada dagangan, saya bilang, boleh nggak saya ikut? Dan dia bilang, kalau untuk dagang tahu, ya kayaknya tempatnya sudah habis katanya, tempat tahunya itu yang dipikul itu. Mungkin gini katanya, saya kebetulan kemarin itu ada teman yang kerja cuci piring di tukang ketupat tahu Padang gitu. Baru kerja 1 minggu, dia nggak betah keluar. Nah, dia bilang, mau nggak kerja cuci piring? Wah, saya terus terang ketika ditawarkan mendapatkan pekerjaan saja, entah kerjanya apa aja lah, yang penting halal. Dan alhamdulillah beliau ini menawarkan untuk saya bagaimana, mau nggak katanya cuci piring. Saya waktu itu sangat bersyukur, Masya Allah, sangat bersyukur, alhamdulillah. Namun ada yang hal saya pikirkan, karena ini bukan di Cianjur, saya bilang ini di Jakarta. Saya tidak punya saudara, saya tidak punya teman gitu. Untuk besok pekerjaan sudah dapat. Cuma ini saya mikirin tidur gitu. Saya harus tidur di mana ini? Sudah jam 5 sore, pasar udah mau tutup gitu kan. Saya harus tidur di mana? Nah, akhirnya di situ saya berpikir, ya Allah, gimana, saya bilang. Nanti saya harus tidur di mana? Nah, akhirnya pergilah saya ke salah satu masjid di Tanah Abang, Al-Ma'mur namanya. Masjid Al-Ma'mur itu masjid bersejarah, masjidnya besar sekali. Akhirnya saya sholat maghrib di situ. Sesudah sholat maghrib, saya masih berpikir, kira-kira ini kalau saya numpang tidur di masjid ini, kira-kira saya diterima apa enggak gitu ya. Nah, akhirnya ya bismillah lah, saya bilang. Saya memberanikan untuk mendatangi DKM masjid, namanya Ustadz Jalil. Saya masih ingat sampai sekarang itu, Masya Allah. Nah, kata beliau, boleh kamu tidur di sini katanya. Cuma hanya untuk semalam aja, karena peraturannya seperti itu. Terus beliau menanyakan, sudah punya KTP apa belum gitu. Waktu itu saya baru KTP, karena belum 17 ya, KTP yang sementara itu. Akhirnya kita kasih, ya, akhirnya diterimalah kita. Tidur di Masjid Al-Ma'mur, cuma hanya 1 malam gitu. Kalau untuk besoknya lagi, mohon maaf katanya. Besok mungkin tidak bisa untuk tidur lagi di sini katanya.
Tapi saya udah bersyukur banget lah, sudah mendapatkan tempat tidur dan tidak tidur tidur di depan toko kayak yang lain-lain seperti itu. Jadi akhirnya kebesokannya kita alhamdulillah kerja di cuci piring itu kurang lebih itu seminggu kerjanya. Jadi memang kalau kita kan tidak ada basic jadi seorang pekerja ya, jadi nggak betah gitu. Bagaimana kita kalau jadi pekerja ini kan hidup selalu diatur-atur orang. Nah, kebetulan memang saya dari kampung itu dulu sudah banyak belajar tentang bagaimana berdagang gitu. Saya waktu kerja 1 minggu itu kalau nggak salah tuh masih ingat saya dapat gaji sehari itu 5.000. Digaji 5.000 satu hari, makan 1 kali gitu. Tapi alhamdulillah kita syukuri, akhirnya selama 1 minggu saya mendapatkan teman orang Tasik. Teman saya itu jualan air mineral di Asong gitu. Nah disitulah saya ngobrol. Akhirnya saya ngikut. Nah di situ mulai saya hobi saya untuk berdagang saya salurkan. Jadi saya sudah tidak kerja lagi, kerja cuma hanya seminggu. Nah, di situ mulai saya jualan air mineral, itu jualan asongan di mobil-mobil. Nah di situ saya mulai bersemangat lagi, terus bagaimana saya harus jadi orang sukses. Saya jualan asongan itu kurang lebih ada sekitar 2 tahun. Jual asongan, jualan air mineral, jualan bolpen, jualan address yang biasa suka di mobil-mobil itu. Jualan bolpen gitu. Kurang lebih 2 tahun. Tahun 97. Nah, akhirnya saya sudah bosan dengan sebagai seorang pedagang asongan. Saya berpikir saya harus naik. Sekarang harus bagaimana orang-orang yang jualan di Tanah Abang itu rata-rata mereka dari kaki 5 gitu. Nah, akhirnya saya ketemulah sama teman orang Padang. Di situ saya mulai belajar jualan kaki 5, itu jualan kolor waktu itu kalau nggak salah. Sampai jualan kerudung juga pernah gitu kan di kaki 5 itu. Alhamdulillah saya kebetulan punya teman tuh baik-baik gitu. Banyaklah disupport sama mereka dan saya tuh suka perhatikan gitu. Akhirnya tahun 98 saya bosan dengan jualan pakaian. Nah akhirnya saya waktu itu ada teman yang jualan keramik impor dari Cina yang untuk dipajang-pajangkan seperti inilah kurang lebihnya. Ini keramik cuma berbentuk-bentuk kayak burung gitu. Nah di situ saya akhirnya ganti tidak jual pakaian, jual keramik gitu. Nah, bosan dengan jual keramik, akhirnya saya tahun 98 beralih profesi, saya jualan kaset waktu itu. Akhirnya saya alih profesi jualan kaset VCD. Nah, namun ketika suksesnya jualan kaset VCD karena memang ya kalau saya bilang itu kan barang subhat ya, itu dalam merugikan orang lain, ya tidak berkah. Sampailah di tahun 2003 saya pikir apa yang harus saya jualan yang setiap hari orang membutuhkan gitu kan, tapi tidak banyak saingan gitu. Nah, saya kepikir kayaknya harus jualan nasi gitu. Nah, tahun 2003 saya memberanikan jualan nasi. Awalnya terus terang saya tidak ada basic pernah kerja di restoran gitu kan.
di rumah makan, jadi tidak ada sama sekali untuk pengalaman bagaimana saya harus masak, bagaimana harus, saya harus belanjanya, saya harus motong-motong sayurannya, itu tidak paham sama sekali gitu. Akhirnya saya jualan nasi dan, awalnya ibu saya yang masak, saya yang bantuin, saya yang dagang gitu. Nah, disitulah saya pelajari gitu. Jadi waktu itu masakan masih masakan yang rumahan, hanya biasa aja, belum kayak sekarang, kayak ada sambal doernya, kayak ada kremesnya, waktu itu belum. Saya dagang setahun setengah, akhirnya digusur. Ya waktu itu sempat nganggur gitu, sempat nganggur dan ya itulah prosesnya, memang perjuangan gitu. Terus mohon maaf ya, saya waktu dagang di kaki lima itu saya namakan, waktu namanya bukan Alam Sunda. Jadi waktu itu saya namakan namanya Alam Priangan waktu dagang di kaki lima itu. Karena sering banyaknya orang Padang juga yang makan di warung saya itu suka keceletot ngomongnya. Saya pernah dengar dia bilang, kita makan yuk ke Alam Pariaman gitu. Jadi Alam Priangan sama Alam Pariaman gitu. Kalau di Padang kan ada Alam Pariaman, nama kabupaten. Jadi itu ada beberapa kali yang seperti itu. Akhirnya saya mengubahlah namanya. Saya bilang biar lebih medok lagi. Akhirnya saya bilang ya udah, saya bikin nama Alam Sunda gitu. Seperti itu. Nah, terus saya berusaha. Nah, akhirnya saya memberanikan diri dari dagang kaki lima itu, jualan nasi setahun setengah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyewa ruko. Gitu. Akhirnya saya buka di ruko, dan sebelum buka di ruko itu saya kurang lebih ada 3 bulan saya nganggur. Saya nganggur karena tempat saya digusur gitu. Nah, disitulah mulai saya berkembang. Saya mempelajari bagaimana menu-menu masakan gitu kan. Nah, selama 2 tahun saya jualan di ruko itu dengan kontrak kita bayar bulanan, per bulannya 7,5 juta. Tahun 2006 akhirnya kebakaran lah Tanah Abang itu. Nah, itu Masya Allah, itulah ujian lagi buat saya. Kebakaran, kita udah mulai dapat pelanggan gitu kan, yang dulu dari kaki lima sudah pindah ke ruko gitu. Pada ngikutin, alhamdulillah pada datang pelanggan ke ruko. Selama 4 bulan apa 5 bulan saya nganggur, tidak jualan karena memang saya tidak sanggup lagi untuk bayar. Dengan harga kontraknya naik 9 juta bayarnya per tahun gitu. Nah, kurang lebih saya 4 bulan 5 bulan lah saya nganggur. Akhirnya nggak lama kemudian sudah saya proses gitu kan. Sempat waktu itu nganggur saya bantuin temen jualan baju gitu, bantuin. Nah, cuma memang saya fokus, saya bilang saya nasi harus dilanjutkan lagi, harus dimulai lagi dagang nasi. Nah, kebetulan dari tempat yang semula ruko itu, kurang lebih 2 ruko yang sebelahnya lagi, saya ditawarin tempat, katanya, kamu mau nggak jualan buka nasi lagi katanya. Saya bilang kontraknya gimana, bisa bulanan nggak? Oh bisa bulanan katanya. Ya, akhirnya disitulah saya mulai lagi dagang nasi itu di tempat yang sekarang ini, yang Alam Sunda ini. Biar tidak monoton, saya bikin menu-menu yang baru gitu. Nah, salah satunya yaitu tadi ada sambal doernya, ditambahin ada kremesnya gitu kan, ada masakan-masakan lain yang sekarang mungkin bisa lihat di menu Alam Sunda gitu. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu, saya akhirnya memberanikan diri sesudah warung itu kelihatan berkembang, bergeliat. Saya memberanikan untuk buka cabang. Nah, di situ mulai buka cabang di Jakarta, bukan di Cianjur. Buka cabang saya di Kemayoran, buka cabang saya di Palmerah, di Rawabelong gitu, ada beberapa tempat. Sampai saya buka cabang, pernah nyampe 12 kali buka cabang. Nah, tetapi ya mungkin itu belum waktunya kali ya. Dulu ketika saya lihat warung yang di Tanah Abang tuh kelihatan udah bergeliat, banyak pelanggan gitu, terlalu bersemangat gitu.
Tetapi lah itulah indahnya gitu kan, itu namanya proses. Jadi saya buka warung itu cabang sampai 12, tapi di kaki 5 gitu, di kaki 5. Dengan harapan bagaimana nanti kalau kita buka 1, 2, 3 ini kan dari sini nambah, dari sini nambah, dari sini nambah seperti itu. Jadi kita ini alam Sunda buka cabang sebelum di Cianjur sampai 12 kali buka cabang. Yaitu tidak ada yang berkembang semuanya. Karena memang itu proses. Jadi kita dari kegagalan-kegagalan itu kita bisa banyak belajar gitu. Apa yang salahnya, di mana kurangnya gitu kan. Ya ternyata sesudah saya pelajari, ya waktu itu memang ilmunya masih pas-pasan, terus masakan juga masih belum kayak sekarang gitu kan, masih dari rasanya, dari tampilannya gitu kan. Terus sambal juga masih banyak-banyak kekurangan gitu. Terus kitanya waktu itu memang ambisi besar gitu, untuk bagaimana dari sini mendapatkan tambahan, dari sini mendapatkan lagi tambahan-tambahan itu. Tapi alhamdulillah saya dengan kegagalan-kegagalan itu tidak menjadikan bosan dan berkecil hati. Saya punya keyakinan suatu saat nanti saya bilang saya akan sukses dengan cabang-cabang saya gitu. Jadi bayangkan saya sampai 12 kali itu cabang-cabang itu gagal gitu. Nah, dengan keyakinan, modal keyakinan itu, suatu saat saya bilang saya akan sukses dengan cabang-cabang itu yang makin nanti berkembang itu. Itu harapan saya. 2010 itu saya terakhir kalau nggak salah buka cabang, tidak buka cabang lagi dan hanya cabang warung yang pusat aja yang di ruko itu yang berkembang dan tidak ada penurunan gitu kan omsetnya. Nah akhirnya sampai 2010 itu saya tidak buka cabang, barulah 2013 saya memberanikan buka cabang lagi gitu. Jadi kurang lebih 3 tahun saya vakum tidak buka cabang dan hanya yang di Tanah Abang aja. Nah, kebetulan waktu itu 2013 saya buka cabangnya bukan di Jakarta gitu. Bukan di Palmerah, di Kemayoran bukan. Jadi kita buka cabang di Cianjur. Nah, berawal waktu itu anak saya kena mondok di daerah Cianjur ya. Jadi saya sering bolak-balik Jakarta, Cianjur gitu kan, sebulan sekali. Nah, akhirnya saya terpikir bagaimana saya bilang ngobrol kita sama istri, kita kembangkan kuliner kita ini di kampung tanah kelahiran saya bilang. Biar manfaatnya lebih besar untuk bagaimana membantu masyarakat gitu kan. Kita bisa membuka lapangan kerja gitu. Itu saya di situ ada kepikiran yang membawa semangat. Yang tadinya di Jakarta sampai 12 kali saya kegagalan, tapi saya berpikir mudah-mudahan dengan kita buka cabang di Cianjur saya akan sukses. Ya, suksesnya mudah-mudahan kalau di kampung sendiri ini bisa banyak menyerap tenaga kerja ketika kita nanti berkembangnya usaha gitu. Jujur saya 2013 itu ketika buka cabang di Cianjur untuk keramaian kota ya dibandingkan dengan Jakarta ya sangat jauh gitu. Cianjur kota kabupaten, di Jakarta kota ibu kota yang jauh berbeda keramaiannya. Jadi waktu itu memang saya kurang yakin gitu, agak pesimis awalnya. Tetapi dengan tekad kuat ya saya berdoa mudah-mudahan ya Allah inilah mungkin gitu kan cabang-cabang saya nanti yang bisa berkembang gitu. Nah akhirnya di 2013 saya mulai buka cabang lagi ya itu di Cianjur. Tapi karena basic saya ini dulunya dari kaki 5 gitu. Tidak mau saya ketika buka di Cianjur langsung ke tempat yang lebih nyaman katakanlah ruko gitu. Saya ketika buka cabang di Cianjur itu warung yang pusat Alam Sunda Pusat di Tanah Abang itu sudah berkembang, sudah ramai. Kalau saya bilang
di lingkungan pasar Tanah Abang itu rumah makan yang paling ramai kalau saya bilang. Nah, akhirnya kita buka di Cianjur karena basicnya dari kaki lima. Saya berpikir sudahlah, kita dagang dari kaki lima lagi, kita mulai gitu. Mulailah saya di situ berdagang dengan membuat gerobak, dagangnya di depan toko orang. Akhirnya saya dorong gerobak, kurang lebih itu 4 bulan saya dorong gerobak di Cianjur dengan namanya sudah Alam Sunda. Dan waktu itu saya masakannya itu karena saya tinggal di Cipanas, saya masak tuh dari pagi belanja gitu kan, persis aja kayak dulu pertama di Jakarta awal-awal kita dagang nasi. Saya merintis lagi di Cianjur. Nah, berjalan ke-4 bulannya itu, dari mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ada jalan ke-4 bulan, alhamdulillah antusias masyarakat, mulai kelihatan pelanggan, mulai bertambah, akhirnya di situ rame lah gitu kan. Nah, ketika rame, saya bilang, wah ini harus benar-benar dikembangkan gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan untuk sewa ruko di Cianjur. Nah, disitulah mulai sewa ruko, dan yang di kaki lima masih tetap kita nggak tinggalkan. Jadi sekarang saya buka di ruko, jadi kita ada 2 waktu itu. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu sampai ngantri, orang antri luar biasa. Karena memang waktu itu kan ketika buka sore makannya di trotoar gitu kan, kelihatan keramiannya. Nah, itu alhamdulillah. Sampai akhirnya saya buka warung 2 dan saya tidak dorong lagi gerobak, dan berkembang dengan yang sama dengan di Jakarta gitu. Kita tempatnya nyaman, tidak usah pakai tenda-tenda lagi, tidak dorong gerobak lagi gitu kan. Ya sudah nyaman lah. Nah, di situ mulai berkembang, alhamdulillah. Nah, sampai sekarang inilah, dari mulai cabang yang dulu di Jakarta gagal itu sampai 12 kali ternyata. Nah, ini makanya untuk teman-teman saya ngasih pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi, jangan kapok. Nah, akhirnya alhamdulillah kita ketika lihat perkembangan di Cianjur sangat luar biasa, antusias masyarakat. Mereka makan di tempat kita tidak ada keseganan gitu kan, jadi semua kalangan, dari mulai orang jalan kaki, naik angkot, bawa mobil, semuanya masuk, alhamdulillah. Nah, disitulah momen saya makin semangat lagi untuk bagaimana dikembangkan. Akhirnya saya buka cabang yang ketiga kita buka di Cipanas, ya kan? Sukabumi, ada Bogor, ada di Bandung, bahkan kita alhamdulillah ada sampai di Surabaya cabangnya, di Blauran tepatnya. Secara bicara tentang suksesnya, bagaimana dulu saya cita-cita jadi orang sukses. Nah, sekarang alhamdulillah saya ngalami bagaimana ketika perusahaan itu berkembang gitu kan. Nah, sekarang saya ada lagi cita-cita dan memang harus saya amalkan, harus saya praktekkan gitu kan. Bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk masyarakat gitu, terutama di Alam Sunda ini. Alhamdulillah kita di Alam Sunda dengan berkembangnya usaha ini, kita ada 7 program untuk bagaimana kita bisa berbagi rezeki dengan masyarakat gitu kan, berbagi, saling membantu gitu. Jadi programnya kita ada acara bagaimana teman-teman yang orang gangguan jiwa, yang di jalanan, yang dipasung gitu. Jadi kita mensupport, alhamdulillah kita ada 7 program ini. Yang pertama kita memanusiakan manusia, terutama orang-orang gangguan jiwa. Yang kedua anak-anak yatim, yang ketiga bedah rumah gitu. Ada hikmat masjid, hikmat ulama, terus ada berbagi di hari Jumat, kita berbagi nasi bok gitu. Alhamdulillah setiap hari Jumat, di setiap minggunya itu kita bisa membagikan nasi bok itu kurang lebih hampir 900 sampai 1000 bok gitu setiap hari Jumat. Dan kita alhamdulillah ketika Allah menitipkan rezeki di kita ini, kita salurkan lagi ke masyarakat yang membantu, yang perlu bantuan gitu kan, bukan hanya di pekerjaannya saja. Saya langsung turun ke jalan, langsung kita membawa rezekinya dan kita kasih ke mereka gitu. Termasuk ya itu tadi, ketika ada masyarakat yang
rumahnya tidak layak untuk tinggal dan memang layak untuk kita bantu gitu kan, memang benar-benar fakir miskin. Alhamdulillah kurang lebih sekarang sudah, kalau saya cerita, ada lebih lah dari 50 rumah yang sudah kita bedah rumah gitu. Nah inilah program-program Alam Sunda gitu. Alhamdulillah dengan keberhasilan ini, ya itulah prosesnya dulu ya kan, bagaimana saya mengalami hidup yang sangat susah gitu waktu kecil, tapi ketika terus jangan putus harapan, berjuang gitu kan, bagaimana saya harus jadi orang sukses. Nah saat inilah ketika Allah yang yang dulu saya cita-citakan, bagaimana saya harus jadi orang sukses, dan sekarang Allah kasih kesuksesan itu. Sekarang saatnya saya harus bisa memberi manfaat untuk masyarakat gitu. Nah, jadi untuk teman-teman di Cianjur, saya berbagi ilmu. Sangat mudah jadi pengusaha itu. Jadi jadi pengusaha itu tidak ada syarat-syarat yang susah. Syaratnya cuma itu aja, niat yang baik, kerjanya yang baik, hasilnya pun akan baik gitu. Jadi sangat mudah gitu. Yang penting tekad, niat, terus jujur. Itu yang saya praktekkan di lapangan itu. Dan yang paling saya rasakan lagi tentang bagaimana ajaibnya sedekah gitu. Jadi saya berpesan untuk teman-teman yang memulai belajar berbisnis, berdagang itu, perbanyaklah sedekah gitu. Jadi kita di Alam Sunda ini alhamdulillah sedekah rutinan itu yang tiap hari gitu kan, yang mingguan, terus yang bulanan gitu kan. Ya ternyata itu yang membuat energi, kesemangatan bagaimana saya harus jadi pengusaha ini yang benar-benar diridhoi Allah gitu. Selain banyak membantu ke masyarakat bedah rumah itu tadi. Jadi perbanyak sedekah. Gitu. Dengan sedekah inilah alhamdulillah sampai saat ini Allah kasih kesehatan saya, gitu kan. Allah kasih semangat terus bagaimana hidup lebih bisa bermanfaat lagi untuk masyarakat. Seperti itu mungkin ceritanya ya. Mudah-mudahan dari awal perjalanan karir saya dari mulai A sampai Z ini, mudah-mudahan banyak menginspirasi ya, terutama anak-anak muda di Cianjur. Jadi jangan kecil hati, jangan melihat ketika seorang pengusaha itu ya biasanya kan ada dari orang tuanya lah begitu ya. Wah pantesan lah si Anu ya kan, ketika suksesnya itu ada orang tuanya juga orang-orang mampu gitu kan, ada generasi kedua ketiga. Nah kalau saya kan jujur aja terus terang, memang saya benar-benar dari nol gitu. Tapi alhamdulillah dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, hasilnya pun baik gitu untuk kemanfaatan ya. Saya mudah-mudahan di Cianjur ini dengan apa yang saya ceritakan, kisah-kisah saya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman di Cianjur. Jadi ketika, mohon maaf ini saya ada masukan ya usul ke anak-anak muda ini, jangan gengsi untuk berdagang. Ayolah berdagang gitu. Ayolah berbisnis gitu. Jangan terlalu banyak berpikir ketika lulus kuliah itu bagaimana saya jadi seorang pekerja yang jabatannya tinggi gitu. Jangan. Jadi kalau saya bilang kasarankan itu, bagaimana kita ini jadi orang Muslim, jadi orang Cianjur ini, ketika saya sudah lulus kuliah ini, saya harus membuka lapangan kerja, bukan mencari lapangan, bukan mencari pekerjaan gitu. Jadi bagaimana saya harus membuka lapangan kerja untuk masyarakat, itu yang paling utama kalau menurut saya. Hebatnya berbisnis ini dengan bekerja itu memang perbedaannya sangat jauh. Kalau kita jadi seorang pekerja ya kita tetap aja sesukses apapun pekerjaan kita adalah anak buahnya, kita karyawan gitu kan. Ada bosnya yang di atas. Tetapi ketika kita jadi seorang pedagang, jadi seorang pebisnis, sekecil apapun kita jadi seorang pedagang pebisnis, tetap kita adalah bosnya. Kita punya karyawan gitu. Nah, disinilah kita harus banyak-banyak belajar tentang bagaimana jadi seorang pengusaha yang sukses dan selalu berpikir tentang kemanfaatan, memberi manfaat untuk masyarakat gitu. Insya Allah.
Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat anak-anak muda di Cianjur. Jangan patah semangat, majukan kota Cianjur dengan kita sebagai orang-orang Cianjur ini harus dinikmati dan harus dikembangkan sama orang-orang kita, orang-orang Cianjur gitu, orang-orang Muslim, seperti itu kurang lebihnya. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat secara umum gitu ya. Insya Allah hanya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan kelebihannya ya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lagi ini nih beres-beres. Iya Pak. Iya. Damai. Pandi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, banyak nih kudanya nih, Pak. Iya. Biasa nih Pak. Ini untuk apa namanya? Menghilangkan stres. Oh, iya. Jadi salah satunya ini kita punya peliharaan yang sunnah. Ya. Jadi kita memelihara ini kuda poni, ini kuda sandal, ya, ini kuda-kuda impor nih Pak. Kita memang ada hobi tentang bagaimana memelihara kuda. Oh, Seperti iya. itu. Iya. Insya Allah ini ya. Pak Fandi nih, jadi kesuksesan Pak Fandi dalam mengelola salah satu usaha kuliner ini, boleh dong apa nih pesan-pesan buat para pemuda untuk bisa memulai usaha? Jadi kalau untuk saya pesan-pesan untuk anak-anak muda gitu. Yang pertama, jadi harus niat untuk bagaimana kita ini bisa jadi orang yang bisa memberi manfaat untuk masyarakat gitu kan. Jadi artinya dengan kondisi yang tadi diceritakan, semua orang sebenarnya bisa. Ya. Tidak harus dengan background apapun, ketika ada niat yang kuat, kalau orang lain bisa, insya Allah kita juga bisa, gitu ya, Pak Fandi ya kurang lebih. Dan ya. terutama ini yang saya ini sedikit teori, banyak praktek. Sedikit teori, kuncinya banyak itu. praktek. Yang jadi masalah ini kan kebanyakan kenapa orang banyak gagal ini, kebanyakan teori, sedikit praktek. Prakteknya. Itu yang jadi masalah. Atau merencanakan tapi nggak ada actionnya. Dia harus action gitu. Itu kurang lebihnya. Jadi saya dulu suka melihat orang sukses gitu. Lah, kok bisa ya dia sukses? Gitu kan, dia sampai sukses seperti itu. Kenapa saya nggak bisa gitu kan? Nah, itu lantas saya pelajari gitu kan. Kesuksesannya itu seperti apa sih, ceritanya seperti apa gitu kan. Nah, sesudah saya pelajari, oh ternyata inilah ilmunya. Jadi kita nih harus jujur, harus amanah gitu kan, harus niatnya yang baik, bagaimana kita bisa membantu masyarakat gitu. Itu yang paling utama. Jadi gini, kunci yang saya pegang dari dulu itu, saya punya keyakinan gitu kan. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain gitu kan. Nah, kalau sudah manfaat untuk dirinya dan orang lain, saya nggak kebayang gitu kan, pasti dia tuh luas nanti berpikirnya, itu cara wawasannya luas gitu, nggak sempit. Jadi terus semangat bagaimana kita hidup bisa bermanfaat untuk orang lain, itu aja lah. Baik pemirsa, episode kali ini kita sudah banyak berbincang dengan kisah dari Pak Fandi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.